sosialisasi implementasi model-model pembelajaran matematik yang kreatif dan inovatif. Nyambung dengan judul sebelumnya yang tentang media, ini juga hampir sama, cuman ini penerapan dari model-model pembelajarannya ya. Kalau tadi kita kayak merancang media, ini kita menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif tadi. Pentingnya pembelajaran matematik yang kreatif dan inovatif, ya penting lah. Pertama ya untuk meningkatkan motivasi supaya menarik minat. Itu bisa dikombinasikan. Model pembelajaran dan media kalau kita kombinasikan akan jadi pembelajaran yang bagus, jadi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Terus membangun pemahaman, membantu siswa memahami konsep matematik dengan lebih mendalam dan praktis. Ini salah satu contohnya, model pembelajaran matematika berbasis proyek, project based learning. Pertama, kita merancang proyek. Siswa belajar dalam kelompok untuk merancang dan menuliskan proyek. Itu harus kita buat dulu rancangannya ya. Terus pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis dan bekerja sama. Konteks nyata, menerapkan konsep matematik dalam konteks dunia nyata dan untuk meningkatkan relevansinya. Jadi kita hubungin tuh kalau konsep matematik yang abstrak itu kita kaitkan dengan dunia nyata supaya ada hubungannya. Model pembelajaran matematik berbasis masalah atau problem based learning. Pertama itu siswa diidentifikasi masalah. Siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah dunia nyata yang melibatkan konsep matematik. Solusi kreatif, mencari solusi kreatif dan inovatif untuk masalah tersebut. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ketiga, presentasi. Siswa mempresentasikan solusi mereka melalui komunikasi dan argumentasi. Model selanjutnya itu ada model pembelajaran matematik berbasis penemuan. Itu pertama, eksplorasi. Siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi konsep matematik melalui kegiatan praktek. Pertanyaan, mengajukan pertanyaan dan menemukan jawaban sendiri, mengembangkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis. Terakhir itu konfirmasi, yaitu memvalidasi penemuan mereka dengan guru untuk menguatkan pemahaman konsep. Penerapan strategi pembelajaran kooperatif dalam matematik. Kooperatif artinya kelompok ya, umumnya pembelajaran yang menarik itu ya pembelajaran kooperatif. Cuman ada juga kurangnya, kita nggak bisa pukul rata model pembelajaran itu oh yang ini lebih baik dari ini, enggak. Kita sesuaikan dengan temanya, enggak. Model pembelajaran yang konvensional ceramah itu juga bagus kalau materinya sesuai. Penerapan strategi pembelajaran kooperatif dalam matematik. Pertama ya jelas membentuk kelompok, lalu memberi tugas melibatkan seluruh anggota supaya berpartisipasi aktif. Kemudian melakukan diskusi, lalu evaluasi kinerja individu dan kelompok itu memberikan umpan balik yang konstruktif. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran matematik. Pertama simulasi, yaitu memanfaatkan simulasi untuk memperagakan konsep matematik yang kompleks. Kedua, visualisasi, menampilkan visualisasi grafis untuk mempermudah pemahaman konsep. Ketiga, latihan pasti, mengumpulkan aplikasi dan game edukatif untuk melatih keterampilan matematik. Inilah gambaran contoh implementasi model pembelajaran matematik yang kreatif dan inovatif. Yang pertama itu proyek. Kita harus menciptakan model bangunan dengan memanfaatkan konsep geometri. Masalah, menghitung kebutuhan bahan bangunan untuk proyek tersebut. Penemuan, mengeksplorasi berbagai rumus dan teorema geometri dalam konteks proyek. Keempat, kooperatif, bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah. Terakhir, kelima adalah teknologi, menggunakan aplikasi desain 3D untuk memvisualisasikan proyek. Penutupnya, balik seperti yang tadi, tantangan dan strategi keberlanjutan pembelajaran matematik yang inovatif tadi, yaitu pertama itu dukungan. Mendapat dukungan dari pemerintah, sekolah, dan orang tua. Pasti ya, kita kalau membuat sesuatu yang bagus itu harus didukung dari segala sisi. Pengembangan, meningkatkan kompetensi guru dan menyediakan sumber daya belajar. Evaluasi, mengevaluasi efektivitas model pembelajaran inovatif secara berkala. Jadi pembelajaran itu harus
evaluasi terus menerus, nggak mungkin kita lakukan terus. Dan itu tidak mungkin, misalnya dalam materi ini berhasil di sekolah ini, belum tentu di sekolah lain juga bisa sama. Prasarana sangat mempengaruhi. Terakhir ya Pak, ini dari teman saya juga nggak bisa datang, jadi saya mewakili untuk mempresentasikannya. Masih kuat kan? Mendengarkan materi satu lagi. Ya. Ini sosialisasi pembentukan karakter Islami peserta didik pada pembelajaran. Ini kaitannya dengan karakter, mengaitkan pembelajaran yang ada di sekolah dengan karakter Islami. Kita mau hubung-hubungkannya di sini supaya sikap-sikap anak sekarang itu coba dikait-kaitkan di kita. Sepertinya saya merasa saya dulu dengan pendidikan sekarang kayaknya kurang melibatkan agama dalam setiap mata pelajaran. Coba dikait-kaitkan gitu. Dengan cerita-cerita kisah sahabat Rasulullah. Nggak usah nabi-nabi, jangankan kisah sahabat Rasulullah, nabi-nabinya pun mereka mungkin tak tahu. Kurang sekali kayaknya anak sekarang ya, mereka tidak memahami cerita. Kita nggak mengambil pembelajaran dari sebuah cerita. Saya rasa kurang sekali. Kemampuan literasi anak sekarang kurang, minat untuk membacanya kurang, mau membaca buku itu kurang gitu. Itu tantangan buat para ibu TK dan ibu guru SD nih, bagaimana